Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Berharap semua tetap sehat, kuat, dan tetap semangat dalam belajar firman Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita masih bisa belajar dan saling berhubungan lewat pelajaran kita hari ini. Kita akan masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Nuh Hidup Benar. Dari Kejadian 6 ayat 9 sampai yang ke-22. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama kita buka di Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kita akan sama-sama membacanya dan kita akan belajar apa maksud Tuhan dalam pelajaran hari ini. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan tidak kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi yang akan binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan kau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dan semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjaga makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Mohon Tuhan memberikan pengertian yang benar dari setiap firman yang kami baca dan firman yang kami dengar. Tuhan yang menuntun dan memberikan kami kekuatan dan pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca ayat demi ayat. Tetapi sebenarnya inti dari pelajaran kita bukan tentang bahteranya, tetapi kita fokus dengan Nuhnya. Kita sering membaca ayat ini. Bahkan untuk cerita-cerita sekolah minggu, cerita Nuh ini sungguh sangat menarik. Bahkan anak-anak sangat sekali dengan cerita Nuh, dengan bahteranya, binatang yang berpasang-pasang datang, air bah, dan juga ujung-ujungnya nanti ada pelangi gitu kan. Tetapi yang kita fokuskan adalah pribadi Nuh sendiri. Ayat yang ke-9 tadi sudah dibuka tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 poin yang kita akan belajari hari ini dalam kehidupan Nuh, yaitu ia adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi 3 hal ini yang kita akan pelajari dalam kehidupan Nuh. Nuh itu diambil dari kata Noah, berarti beristirahat.
Banyak penafsir yang menghubungkan nama Nuh yang berarti beristirahat dalam bahasa lainnya. Ada juga yang bahasa Ibraninya yang berarti hinggap, menenteramkan, berhenti, atau beristirahat. Dengan demikian Nuh bisa dikatakan bermakna sabat, istirahat, atau penghiburan. Istri Nuh memang tidak dituliskan namanya, tetapi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa nama istri Nuh adalah Sarah. Ada juga yang dinafsirkan juga bernama Naamah. Nuh adalah orang yang benar, beriman, dan dia mempunyai persekutuan dengan Allah. Jadi kita sudah tahu bahwa arti kata Nuh itu artinya beristirahat. Namanya sangat indah, bukan hanya nama yang indah tetapi kelakuannya juga indah. Ada beberapa orang tua yang memilih nama anak-anaknya sebagai ucapan doa supaya anak-anaknya seperti artinya. Mungkin adanya namanya Grace, artinya damai, sejahtera. Ada juga yang namanya yang diberikan nama Alkitab yang lain, punya arti tersendiri dan mempunyai doa tersendiri untuk anak itu. Nuh tidak dijelaskan dia dari papa mamanya namanya siapa, bagaimana kehidupan dia masa kecilnya. Tetapi kalau kita bisa lihat, kita bisa baca tadi bahwa Nuh itu hidup benar. Tidak mungkin dia hidup benar waktu dia dewasa. Pasti didikan dari kecil orang tuanya mendidik dia dalam takut akan Tuhan sehingga dia punya pengenalan yang kuat akan Tuhan. Kalau di Alkitab dituliskan dia hidup bergaul dengan Tuhan, berarti pergaulannya dengan Tuhan bukan setahun 2 tahun, tapi pergaulannya ini bisa diartikan bahwa dia seumur hidupnya dia bergaul dengan Allah. Bagaimana juga dia menularkan imannya kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan istri anak-anaknya pun mempunyai iman yang sama dengan Nuh. Nuh sangat kuat dalam pengajaran. Dia menularkan imannya, mendidik anak, menantu, dan istrinya sendiri untuk tunduk taat pada Tuhan. Bagaimana mereka berdelapan bisa membuat bahtera yang besar di atas gunung, bukan di laut. Dia bisa menahan cemooh-cemooh tetangganya, bahkan orang-orang sekitarnya, dan tetap fokus pada rencana Tuhan. Kalau dia hanya bergaul cuma sekali, 2 kali, atau hanya sesekali dengan Tuhan, dia pasti tidak akan mempunyai iman sekuat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan belajar tentang 3 hal sifat dari Nuh ini. Yang pertama adalah dia punya sifat hidup benar. Saya selalu bilang kepada orang-orang, bahkan kita juga tahu, hidup benar dan hidup baik itu sama apa beda? Hidup benar dan hidup baik itu sama atau berbeda? Apakah benar itu selalu baik? Ataukah baik itu pasti benar? Ini berbeda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu belum tentu benar, tapi benar itu selalu baik. Pasti baik. Saya selalu memberi contoh seperti ini. Ada seorang ayah yang melihat anaknya sakit. Dia sangat dalam kehidupan yang terbatas. Akhirnya dia mencuri untuk memberi obat anaknya. Dalam segi kemanusiaan, tindakan bapak ini baik. Tetapi apa yang dilakukan itu benar atau tidak? Tidak benar. Memang dalam situasi seperti ini, kenapa sih kita tidak berperi kemanusiaan sih? Ini kan untuk anak, alasannya kuat demi anaknya yang sakit. Memang kita harus mengakui bahwa tindakan bapak ini penuh kasih untuk anaknya sehingga bisa mengambil resiko melakukan kejahatan. Tetapi yang dilakukan bapak ini tidak benar. Jadi baik itu belum tentu benar, tapi benar itu selalu baik. Dan dituliskan di Alkitab, Nuh adalah seorang yang benar. Jadi kebenaran yang dihidupkan dalam kehidupan Nuh inilah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dia memperoleh kebenaran ini bukan hanya apa kata orang, tetapi dia mulai menghidupi kebenaran ini hari lepas hari. Di Alkitab juga dikatakan Nuh tidak bercela. Namanya tidak bercela berarti tidak ada sesuatu yang membuat orang lain bisa menuduh orang itu bersalah. Atau kalau kita lihat satu barang, kita kalau beli barang online, sekarang kan harus unboxing kalau kita buka paket, supaya ada bukti kalau barang yang kita terima itu baik atau tidak baik.
Saat kita buka ternyata barang itu baik, kita bisa memberi bintang 5, bahkan pujian kepada sellernya atau penjualnya. Tetapi kalau barang itu tidak baik, tidak sesuai dengan promosinya, kita bisa memberikan bintang 4, 3, 2, atau bahkan 1 kepada penjualnya. Sehingga mereka bisa mengoreksi diri mereka, oh iya barang saya ini jelek. Kayak kemarin saya beli satu tas fresh sale, harganya dari 75 jadi 19.000. Gambarnya bagus, ukurannya memang wah ini ukurannya kecil, oke lah saya ukurannya. Terus saya lihat dulu komen-komennya itu, oh komennya bagus, komennya semua bintang 5, bagus. Nah saya mencoba beli gitu kan, oh harga cuma 19.000, saya beli karena gambarnya bagus gitu loh. Sayangnya saya nggak melihat real pic-nya, gambar aslinya. Terus saya beli. Waktu barang itu datang, ekspektasi saya ini bagus seperti tas yang saya beli yang satunya, karena yang satunya saya beli bagus. Memang bukan di toko itu. Tapi dengan harga segitu sebenarnya oh ini lagi diskon nih dari flash sale gitu kan. Karena saya beli harganya di atas 100 kok, ini bisa cuma 20 ya. Tapi gambarnya sama persis dengan tas saya yang biasa saya pakai itu yang hitam. Saya pilih yang coklat untuk ganti-gantilah gitu kan, pikir saya. Karena saya lihat banyak kantongnya, ini praktis saya bawa dengan orang yang kadang-kadang saya nggak mau ribet, tinggal masuk-masuk itu bisa. Waktu saya datang, saya unboxing, saya video, saya potong bungkusnya, saya lihat barangnya. Waktu saya pegang bahannya, saya langsung ini, jelek. Wah, jelek ini. Baru saya pegang, belum saya buka sletingnya. Tapi saat saya buka sletingnya, saya lihat kain di dalamnya, jelek, saya bilang itu. Tetapi saya tidak boleh marah, karena apa? Memang harganya segitu. Dengan harga segitu, saya kok minta kualitas yang bagus, kan harusnya tidak bisa. Karena ini memang harganya segitu. Makanya saya komen, kualitasnya sama dengan harganya. Saya tidak mau menjatuhkan sellernya, tapi orang yang membacanya pasti sangat akan tahu maksud saya. Karena hari ini orang-orang sudah sangat pintar untuk belanja online. Saya tetap kasih bintang 5 karena sellernya sangat baik. Saya pesan hari apa langsung dikirim sama dia prosesnya dengan cepat. Saya harus memberikan apresiasi itu kepada penjualnya. Tetapi untuk kualitas barangnya ya, barang seharga 20.000 lah, istilahnya 19.000 sekian, 20.000 lah. Ya kita harus tahu lah, kalau tas harga segitu ya saya minta kualitasnya seharga ratusan ya tidak bisa. Ya saya akhirnya, suami saya juga bilang ya namanya juga gitu ya, harus mau gimana lagi, ya saya juga terima. Nah kalau kita lihat hari ini, kalau Nuh itu tidak bercela, berarti orang itu tidak punya bahan untuk mengguncingkan keburukannya Nuh. Iya enggak? Sekarang tuh musim gibah gitu kan, udah lagi ngehit gibah. Dikit-dikit diviralkan, dikit-dikit diomongkan, dikit-dikit langsung masuk sosmed. Jadi orang terkenal tuh hari-hari ini tuh gampang. Tapi orang yang terkenal dengan kebaikan, prestasi itu sangat sekali susah untuk naik. Tetapi kalau orang yang punya permasalahan, permusuhan, itu cepat sekali naik gitu kan. Kalah sama mengalahkan orang-orang yang berkarya, yang memikirkan konten yang baik, kreatif itu, orang-orang seperti itu kalah sama orang-orang yang membuat sensasi. Nuh, orang yang tidak punya sensasi. Mau dibuat sensasi pun orang-orang tidak mempunyai bahan untuk mengguncingkannya. Karena apa? Dia tidak bercela. Artinya tidak bercela itu dalam bahasa aslinya bisa dikatakan dia jujur. Hari gini masih ada orang jujur? Apakah ada? Saya bertemu dengan orang yang menjual ayam crispy di pinggir jalan. 2 kali, saya ingat 2 kali. Saya waktu ambil duit di kantongan, uang saya tuh jatuh. Saya nggak tahu. Si Mang itu, Bu, itu uangnya jatuh. Mana? Oh, maaf Mang, saya bilang gitu. Karena saya di posisi di motor, dia langsung ngambilin uang saya, langsung, aduh maaf saya nggak tahu, maaf udah diambilin, terima kasih, saya bilang gitu. Yang kedua kali lagi uang saya jatuh.
Jadi waktu saya ngambil dompet, saya narik uang, ternyata uangnya ini jatuh. Dan saya nggak sadar kalau uang itu ikutin jatuh. Tapi emangnya itu bilang, "Bu, itu uangnya jatuh." Untuk kedua kali, dari situ saya tahu bahwa emangnya ini orangnya jujur, masih muda. Tapi memang dia sangat jujur, dia ramah, terus dagangannya bersih. Jadi saya beberapa kali beli di sana. Sekarang kalau kita cari orang jujur dalam situasi seperti ini, sangat jarang ya. Bahkan tadi berita yang baru saya lihat di TV, ada satu orang pencuri ayam. Jadi dia mencuri ayam itu bukan seekor, 2 ekor, atau sekilo 2 kilo. Kalau pedagang ayam kan biasanya bawa yang karungan itu ditaruh dulu, terus dia ngambil dagangan lain kan. Dia taruh di kiosnya, dia tinggal pergi, hilang. Itu puluhan kilo dan terjadi udah beberapa kali. Akhirnya dipasang sama yang jual ini, benar pencurinya ngambil lagi, disergap lah. Bukannya dikasih terima kasih gitu kan pencuri ya, tapi dipukul, dibawa ke polisi. Dibawa ke polisi pun masih dipukulin karena geram, karena penjual ayam ini ruginya bukan hanya ratusan tapi sampai jutaan gitu kan. Jadi hari ini kalau kita cari Nuh di akhir zaman, itu hanya sangat sedikit. Tapi Tuhan berharap kita semua bisa mencontoh seperti Nuh yang tidak bercela, sehingga orang pun tidak akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Nasihat Paulus juga seperti itu kan. Hendaklah kau hidup tidak bercela, supaya orang tidak mencari kesalahan kita. Karena saat orang mencari kesalahan kita, pasti ujung-ujungnya dihubungkan dengan iman yang kita anut. Itu yang melakukan itu tuh orang mana gitu kan. Pertama orang mana gitu kan. Terus ditanyain agamanya apa, kok tega melakukan hal itu. Jangan sampai nanti nama-nama Alkitab yang dikeluarkan gitu kan. Oh, orang itu namanya ini gitu, padahal jelas-jelas yang disebutkan itu nama Alkitab. Bukankah itu mencoreng nama Tuhan gitu kan. Hari ini yuk kita belajar seperti Nuh yang tidak bercela. Dan yang ketiga, pribadi Nuh yang kita pelajari adalah Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Kemarin saya menyampaikan renungan tentang Salomo yang di Habatus. Salomo yang sudah tua, padahal janji Tuhan pada dia adalah kalau dia hidup benar di hadapan Tuhan, kerajaannya akan diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi kalau dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan dicerai-beraikan, kerajaannya akan dipecahkan, bahkan bait suci yang dia bangun pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi perjalanan umurnya si Salomo semakin tua, dia bukan semakin kuat di dalam Tuhan, tetapi semakin longgar, bahkan semakin kendor di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pengaruh istri-istrinya orang kafir yang membawa dia mencondongkan hatinya untuk menyembah berhala. Kalau kita lihat biasanya orang semakin tua itu kan semakin dekat pada Tuhan, ya enggak? Tapi Salomo itu kebalikan. Semakin tua, dia malah semakin menjauh dari Tuhan karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya. Dia bukan punya istri 1, 2, tapi puluhan bahkan ratusan istri. Sehingga istri-istrinya ini membelokkan hatinya Salomo. Tetapi kalau kita lihat Nuh, dia hidup bergantung, bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Dia berarti mengerti kehendak Tuhan, nurut, patuh pada Tuhan, sehingga dia dipilih dari ribuan bahkan jutaan orang saat itu, dipilih Tuhan untuk satu karya keselamatan yang luar biasa. Nuh itu dipilih Tuhan untuk membuat satu bahtera, untuk menyelamatkan binatang-binatang, untuk menyelamatkan manusia selanjutnya. Dipilih keluarga ini untuk meneruskan keturunan manusia di bumi. Bukankah itu harusnya manusia spesial? Ya kan? Saya juga memberi contoh kepada adik-adik yang kemarin di Habatus. Kalau kamu dipilih Tuhan, berarti kamu punya nilai plus dibanding orang-orang lain. Dan saat dipilih, berarti ada tanggung jawab yang harus dilakukan dan itu harus dikerjakan. Begitu juga dengan Nuh. Saat Tuhan memilih Nuh melakukan apa yang Tuhan suruh
Dia melakukannya tanpa berbantah-bantah, melakukannya presisi sekali dengan ukuran yang Tuhan berikan, sehingga dia selamat di air bah yang bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi itu sampai setahun. Bagaimana itu seluruh bumi sampai gunung-gunung pun yang tertinggi tertutup oleh air. Dan dia diselamatkan. 8 orang ini diselamatkan. Karena apa? Imannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kehidupan kita di akhir zaman ini, pandemi sepertinya silih berganti namanya, dari Alpha, Delta, Omikron, besok apa lagi gitu kan. Walaupun sekarang pembatasan sudah mulai dilonggarkan, tidak harus jaga jarak di transportasi umum, bahkan kalau perjalanan pun tidak diwajibkan untuk swab. Tetapi bukan berarti kita hidup bisa seenaknya saja. Kita harus hidup dengan aturan. Tetapi banyak juga orang-orang yang karena keadaan dunia yang serba sulit ini membuat pikiran-pikiran itu semakin sulit dan sempit. Banyak orang mengambil jalan pintas. Ada satu contoh teman saya, dia lagi bermasalah dengan istrinya, padahal dia hamba Tuhan. Kalau hidup ini memang membosankan, kalau nggak ingat Tuhan, pengennya langsung mengakhiri hidup saja. Saya langsung bilang ini hamba Tuhan, kok bicaranya sampai seperti itu? Karena saking depresinya. Banyak orang yang depresi dengan kehidupan akhir-akhir ini. Tetapi kita harus belajar dari Nuh. Begitu dia dicemooh oleh orang-orang sekitarnya, begitu dia dibenci dan ditertawakan, tetapi pemenang itu tertawa paling belakang, ya kan? Itu istilah zaman sekarang. Waktu Nabi Nuh masuk ke bahtera dan ditutup oleh Tuhan, hujan sehari, tetangganya, orang-orang sekitarnya masih tenang, damai, sejahtera gitu kan. 2 hari, banjir cuma semata kaki. Mulai naik lagi, mereka langsung naik ke gunung. Dan mereka teringat tentang Nuh. Bahteranya diketok-ketok, Nuh, aku tetanggamu nih, buka, tolong saya, lihat anak-anak ini, tolong. Tidak mungkin Nuh hatinya tidak tergetar. Panggilan kemanusiaannya pun pasti akan mengusik dia. Aduh, pengen sekali dibuka. Tetapi yang menutup pintu adalah Tuhan. Dan yang membuka hanya bisa Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini kita hidup, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, banyak orang sepertinya menutup jalan pintu berkat kita. Itu manusia. Apakah kita tidak percaya sama Tuhan kalau Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang berkat yang lain untuk kita? Apakah Tuhan kita itu tidak berkuasa sehingga kita merasa khawatir untuk makan, minum, dan untuk kebutuhan yang lainnya? Saya selalu bilang dengan beberapa teman dekat saya lagi khawatir. Ada pikiran saya yang saya pikirkan dan ini menurut saya berat. Tetapi saya tidak mau kekhawatiran saya ini lebih besar daripada iman saya pada Tuhan. Tolong doakan saya. Mungkin ada beberapa orang saat ini juga mengalami mulai kekhawatiran itu mulai diserang. Tetapi mulai belajar percaya pada Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Bukan berarti saat Tuhan memberikan kesulitan itu Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang. Dengan cara-cara seperti itulah kita dididik untuk terus bergantung pada Tuhan. Seperti Nuh. Saat sekelilingnya penuh air bah, dia tetap di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dan dia tidak bergerak sesenti pun dari panggilannya. Dia terus berharap pada Tuhan. Bukan hanya dia yang diselamatkan, anak dan kelangsungan hidup manusia selanjutnya pun itu diteruskan oleh Nabi Nuh. Kalau kita belajar kehidupan manusia, yang paling susah itu mendapat atau mempertahankan. Yang paling sulit menurut saya adalah mempertahankan. Saya hari ini adalah punya bisnis untuk kerajinan tangan, craft, untuk buket, untuk istilahnya untuk hadiah, gift gitu kan, parcel. Waktu saya merintis dari awal, saya pikir itu paling susah itu awalnya. Ternyata tidak. Yang paling susah itu mempertahankan kualitas tetap baik
di tengah-tengah persaingan yang sangat sengit. Bisnis perbukitan di Bandung itu luar biasa. Yang harganya murah pun ada, yang harganya mahal juga ada. Yang harganya kadang-kadang main-main menjatuhkan harga teman juga ada. Tetapi yang saya pelajari adalah orang yang bertahan. Orang yang mau bertahan dalam bisnis ini adalah orang yang mau tetap bertahan dalam setiap gempuran PHP dari konsumen gitu kan. Mulai tanya-tanya, akhirnya tidak jadi beli itu makanan sehari-hari. Jadi kalau kita punya mental bisnisnya yang nggak kuat, masih baper gitu kan, wah nggak akan bertahan. Dari tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama saya baperan. Kok tidak ada yang pesan ya? Kok begini ya? Waktu ada yang pesan sekali, wah rasanya senang sekali gitu kan. Tapi ternyata disitulah saya digembleng untuk belajar belajar terus. Dan terkadang kalau saya lihat karya saya dari yang pertama sampai yang sekarang, saya tuh langsung rasanya gini, kok saya bisa ya sampai seperti ini. Ternyata Tuhan menolong saya untuk bertemu dengan orang-orang hebat dan belajar dari mereka. Bapak Ibu, yang paling susah adalah mempertahankan iman. Waktu kita punya cinta mula-mula sama Tuhan, rasanya semua pengen diberikan Tuhan. Harta, waktu, wah semuanya untuk Tuhan. Tetapi berjalannya waktu saat kita ditemukan kesulitan, himpitan, rasanya iman itu mulai diuji. Dan itulah ujian untuk mempertahankan iman. Apakah kita tetap setia atau tidak? Khotbahnya pendeta kemarin adalah tentang ujian pencobaan di padang gurun yang Yesus sendiri alami. Itu Yesus loh, Tuhan diuji sama iblis. Yang uji itu kan istilahnya orang yang istilahnya bawahan gitu kan. Bukan bawahan, istilahnya kekuatannya itu di bawahnya Yesus gitu. Tuhan Yesus posisinya di sini, ini iblis tuh jauh gitu loh. Ini iblis tuh jauh. Lah kenapa kok yang jauh ini kok nguji yang di atasnya? Gitu kan aneh. Tapi Tuhan Yesus tetap menjaga kualitasnya, menjaga kredibilitasnya sebagai Tuhan, pemilik langit dan bumi gitu kan. Diuji dia tetap cool, tetap kuat, jawabannya langsung kena mentalnya iblis gitu kan. Itu agak aneh. Dalam kehidupan kita terkadang kita gini, ih kok gitu sih? Nah, orang yang suka ngeritik itu biasanya itu terkadang levelnya tuh di bawah loh. Orang yang suka ngomongin, yang gibahin kita, biasanya tuh tinggal di belakang. Gak mungkin dia ngomong di depan. Itu kayak pencobaan Tuhan Yesus kan seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu? Memberi contoh untuk kita. Saat kita mulai digibahin orang, saat kita mulai diuji, kita harus tetap jaga kualitas. Nuh pun seperti itu. Kita pun harus seperti itu. Hari ini kehidupan kita tuh banyak sekali ujian iman. Mungkin anak-anak remaja saat ini pengen punya pasangan hidup, tetapi yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak seiman. Apakah harus merendahkan levelmu hanya untuk mempunyai pasangan hidup? Jangan. Pasangan hidupmu itu akan datang. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang baik. Saat engkau terus menjaga kualitas imanmu, engkau pun akan dipertemukan dengan orang yang berkualitas selevel dengan kamu. Jangan khawatir tentang pasangan hidup. Saya menikah umur 34 tahun. 35 tahun kurang 10 hari. Akhirnya saya dipertemukan dengan pria yang baik dan keluarga kami baik-baik saja sampai hari ini. Puji Tuhan. Walaupun kami tidak berkelebihan, harta di mana-mana begitu kan. Tetapi saya merasa bahwa saya mempunyai pasangan hidup yang baik. Bersama-sama bisa bergereja, memuji Tuhan, mempunyai anak dalam satu hubungan yang Tuhan berkati. Dan ini menjadi buah bagi kami berdua saat kami menanti pasangan hidup. Yang dilihat bukan casingnya, say. Anak-anak muda sekarang kalau ngomongnya begitu kan. Yang dilihat kualitas imannya. Saat engkau punya kualitas iman yang bagus, carilah orang-orang iman yang bagus. Tapi motivasimu di gereja jangan hanya untuk cari pasangan hidup. Saat kau putus dengan pasanganmu, putus juga kau hubunganmu dengan Tuhan. Woi, jangan. Anggap saja saat orang itu memutuskan hubungan dengan kau, Tuhan bilang begini sama kau, dia tidak sesuai dengan kehendakku. Kau akan kuberikan pasangan hidup yang lebih baik lagi. Gitu.
punya motivasi yang kuat. Jangan putus cinta, putus juga hubungan dengan Tuhan. Jangan. Untuk ibu-ibu semua yang punya, bapak-bapak juga yang kelas dewasa, kita juga punya apa? Harus punya mental yang kuat. Saat mungkin orang sekitar kita dalam pekerjaan mungkin pengen naik jabatan, harus menjilat atasan, atau harus menjatuhkan orang lain, atau harus memakai trik-trik jahat sehingga bisa naik pangkat gitu kan. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan seperti Nuh tadi, tidak bercela, hidup benar dan bergaul, harus dilakukan dalam pekerjaan. Kenapa? Karena orang yang benar itu orang yang militan dan tidak akan mudah untuk dikalahkan, ya kan? Kalau jualan juga gitu, kalau barang itu bagus ya katakan bagus, kalau barang itu jelek katakan jelek. Jangan hanya demi laku, oh ini bagus teh, bagus nih gitu kan, padahal sebenarnya nggak bagus. Saya nyontoh suami saya kalau jualan di pasar baru, dia selalu bilang ini bahannya jelek. Memang murah tapi kualitasnya jelek. Kalau pengen bagus ya seperti ini, kalau tengahan seperti ini. Jarang ada penjual yang seperti itu. Kalau mereka mau ngomong bagus gitu kan, semua barang bagus padahal itu kualitasnya jelek. Jadi iman Kristen kita tuh harus dibawa dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan hanya kalau di gereja kita rohani, kalau di luar gereja kita mulai pasang-pasang muka asli dipakai, tapi di gereja kita pakai topeng yang lain. Saat pelayanan kita pakai topeng yang lain. Jangan. Di rumah, di mana-mana saja, itulah kita. Jadi diri sendiri gitu. Kalau kita belajar hari ini menjadi seorang Nuh, hendaklah kita mulai belajar untuk memperlengkapi hidup kita dengan benar, dengan tidak bercela, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan kesimpulannya. Perjuangan untuk mempertahankan kehidupan yang benar memerlukan perjuangan yang maksimal seperti yang dilakukan oleh Nuh. Walaupun ia harus tetap hidup bersama dan bergaul dengan penduduk yang sudah rusak dan penuh kekerasan, namun Nuh menikmati perlindungan dan kasih karunia Tuhan, sehingga ia dan seisi rumahnya diselamatkan. Hal tersebut dialami oleh Nuh karena ia mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan dan dengan selalu taat mendengar perintah Tuhan serta melakukan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Hidup terus bergaul dengan Tuhan menjadikan Nuh mengerti, memahami perintah Tuhan dan diberi kemampuan untuk melakukan dengan tepat semua yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, walaupun hidup benar itu susah, walaupun hidup berbeda dengan orang sekitarnya itu dipandang aneh, tapi kalau itu benar di hadapan Tuhan, kita harus tetap berpegang seperti itu. Saat mulai trennya hari ini, trennya hari ini adalah kita gibah gitu kan, kayak di aplikasi-aplikasi gitu kan. Tetapi kalau kita hidup benar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, kita pasti akan dibela dan diberkati. Saya teringat dengan satu contoh yang lagi happening sekarang ini. Saya lihat di daerah Kudus ada seorang ibu yang rumahnya itu dikepung sama tetangganya. Jadi rumahnya ini di sini juga dibenteng sama tetangganya, di sini juga dibenteng, di sini dibenteng. Tinggal satu-satunya yang di sini. Nah, di sini sebenarnya bukan tanahnya dia, tapi dia numpang sama tetangganya. Tapi hubungan mereka berdua itu tidak baik. Jadi yang punya rumah ini tuh selalu nyolot omongannya, kasar. Bahkan tetangganya yang depan ini yang punya tanah ini malah dikata-katain yang tidak pantas, bahkan suaminya yang meninggal pun dikutuki gitu kan. Suaminya yang meninggal gitu dikutuki. Dari tahun ke tahun disabar-sabarin sama tetangganya yang punya tanah. Padahal ini yang punya tanah loh, malah lebih sabar gitu kan. Akhirnya kesabaran itu habis. Waktu dikatain seperti itu, puncak kesabaran habis, ditembok tinggi itu 2 meter. Jadi yang punya rumah ini tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Ketutup semua. Secara hukum ibu ini tidak salah. Karena yang dia bangun adalah tanahnya sendiri. Tetapi akses ibu ini tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia keluar dari rumah itu. Mediasi sudah dilakukan oleh RT, RW, kelurahan, Pak Camat, bahkan kepolisian. Tetapi yang punya tanah kekeh
Kekehnya apa? Karena dia memang julid sama tetangganya. Akhirnya dikasih waktu 2 hari, dibuat bolongan temboknya untuk mengambil semua barang-barangnya, hanya 2 hari. Walaupun si ibu ini minta maaf kepada yang punya tanah, minta tolong temboknya ini tolong dirobohkan, tetap tidak mau. Jadi akhirnya polisi membantu untuk ibu ini untuk membawa barang-barangnya. Dan setelah 2 hari ditutup lagi. Ini contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup dengan orang lain, kalau hidup kita tidak jadi berkat, kita pun akan mendapatkan kesulitan. Karena kalau kita mempermudah orang, sebenarnya kita mempermudah urusan kita sendiri. Alkitab mengatakan, hendaklah kau menjadi berkat, hendaklah kau menjadi terang, hendaklah kau menjadi garam, supaya kehidupan kita menjadi terang dan menjadi contoh bagi orang lain. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Kita sama-sama hidup di dalam Tuhan, jangan kendor dalam iman. Yang remaja, yang dewasa, dan senior, tetap taat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik, sehingga kami diberikan anugerah dari Tuhan untuk terus hidup di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.